Ditampilkan pada suatu hari di tahun 1999, seorang wanita tengah berjuang dalam proses persalinan untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Hendrik. Seiring berjalannya waktu, Hendrik tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, pikirannya sudah tertarik pada dunia sains. Jadi, ia terus memikirkan masa depan, sementara kedua orang tuanya justru tampak kehilangan arah. Mereka terlalu tenggelam dalam masalah dan perjuangan sendiri-sendiri. Pada suatu hari, ayah Hendrik, Patrick, bertengkar dengan sang istri, Anna. Setelah wanita itu mengatakan bahwa Hendrik tertarik pada sains. Setelah itu, Patrick menghampiri Hendrik dengan sikap mengancam. Ia mengingatkan Hendrik bahwa semua yang ada di rumah itu merupakan kekuasaannya. Patrick bahkan menegaskan bahwa Anna juga termasuk kekuasaannya. Patrick lalu dengan kejam menghancurkan mainan Hendrik. Seolah tak cukup, Patrick kemudian mencengkram rambut Anna dan menyeretnya ke ruangan lain, lalu memukuli wanita itu dengan kejam, sampai-sampai jeritannya terdengar ke seluruh ruangan. Cerita maju lebih cepat ke tahun 2011, Hendrik kini menjadi anak yang cerdas, namun kecerdasan itu tidak membuatnya tumbuh menjadi anak yang baik. Bersama teman-teman, ia justru merundung seorang anak bernama Marco karena mendapat nilai buruk. Setelah puas mempermalukan Marco, Hendrik dan teman-temannya akhirnya pergi begitu saja. Seorang gadis bernama Julia kemudian datang untuk memeriksa keadaan Marco. Julia tampak peduli dan ingin memastikan bahwa Marco baik-baik saja. Namun, tidak lama kemudian, ayah Julia meneleponnya. Karena panggilan itu, Julia segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Waktu pun maju lebih cepat dan tak lama setelah itu kisah beralih ke tahun 2024. Hendrik kini telah tumbuh dewasa. Hari itu adalah hari berduka karena ia menghadiri upacara pemakaman Patrick. Semua orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Patrick. Setelah upacara pemakaman selesai, Hendrik membawa ibunya pulang. Di rumah, Anna menceritakan bahwa dirinya dan Patrick menikah ketika masih sangat muda. Ia juga mengatakan bahwa Patrick selalu menginginkan yang terbaik bagi Hendrik sehingga tidak menyetujui ketertarikan Hendrik terhadap fisika karena menganggap bahwa itu bukanlah yang terbaik. Hendrik pun marah mendengar penjelasan itu sehingga menyakiti Anna, menganggap bahwa semua yang terjadi itu karena Anna membiarkannya. Lalu Hendrik pergi meninggalkan rumah dengan penuh murka, sementara Anna merasa semakin hancur dalam tangis. Adegan berpindah menampilkan Hendrik yang sedang berkegiatan di kampus. Saat profesor bernama Yutinen sedang mengajar, Hendrik dan Sakari malah asik mengobrol karena menganggap bahwa teori Yutinen kurang tepat. Beberapa saat kemudian, Hendrik menerima sebuah pesan singkat. Pesan itu mengatakan bahwa sebuah perusahaan tertarik pada formula ilmiah yang dikembangkan. Yutinen lalu memanggil Hendrik ke depan untuk menjelaskan. Jadi Hendrik tanpa ragu menuruti, mempresentasikan formulanya di hadapan semua orang. Profesor bertanya apakah Hendrik berniat menulis ulang hukum alam melalui proyek kecilnya. Apakah Hendrik menganggap dirinya Einstein? Namun pemuda itu tetap tenang merespon pertanyaan itu, meyakinkan Yutinen bahwa suatu hari nanti gagasan itu akan benar-benar terwujud. Beberapa waktu kemudian, Hendrik dan Sakari duduk bersama di sebuah bar. Di sana mereka membahas formula tentang keterikatan kuantum sebagai sumber energi. Sakari mengakui bahwa ia tidak mampu menyelesaikan formula itu tepat waktu untuk presentasi. Hendrik menepis kegagalan itu seolah hal tersebut bukan akhir dari segalanya. Ia berkata bahwa dirinya mengajak Sakari bergabung ke proyek itu karena Sakari memiliki kelebihan dibandingkan mahasiswa lain. Menurut Hendrik, Sakari perlu melihat gambaran yang lebih besar. Setelah itu, Hendrik menerima panggilan telepon dari seorang wanita. Wanita itu mengatakan bahwa mereka telah meninjau gagasan Hendrik, lalu menjelaskan bahwa mereka sangat tertarik pada ide tersebut dan ingin menanamkan investasi kepada Hendrik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mereka ingin Hendrik menandatangani kontrak sebelum akhir bulan. Itu membuat Hendrik sangat senang, sampai-sampai tidak sengaja menabrak seorang gadis, yaitu Julia yang sudah dewasa. Beberapa hari kemudian, Hendrik kembali mempresentasikan teorinya. Lagi-lagi Yutinen mempertanyakan formula yang belum terselesaikan dan memutuskan untuk tidak mengizinkan proyek hingga akhir semester. Setelah presentasi tersebut, Hendrik marah besar karena Sakari tidak menjelaskan apapun dalam presentasi sebelumnya. Namun Julia tiba-tiba menyela mereka. Julia menjelaskan bahwa bagian superposisi dalam formula itu tidak tersusun dengan benar. Tanpa ragu, Julia merevisi formula itu. Hendrik yang terkesan dengan kemampuan tersebut akhirnya mengajak Julia bergabung bersama mereka.
Seiring berjalannya waktu, hubungan Henrik dan Julia semakin dekat. Mereka mulai membuka diri satu sama lain. Pada akhirnya, Henrik mengajak Julia minum kopi. Semakin sering mereka menghabiskan waktu bersama, pembicaraan mereka pun berubah menjadi semakin dalam. Mereka mulai jatuh cinta dan perasaan itu tak bisa diingkari sehingga mereka pun resmi pacaran. Setelah itu, Henrik menandatangani kontrak yang telah ditawarkan kepadanya, yang mana menandakan bahwa pekerjaan berlanjut ke arah yang lebih serius. Dalam prosesnya, tak jarang terjadi pertengkaran, tapi pada akhirnya mereka merayakan setiap pencapaian yang berhasil diraih. Bahkan mereka sempat diundang wawancara di suatu acara berita dan akhirnya menyelesaikan formula bersama. Kebahagiaan Henrik pun menjadi semakin lengkap setelah menikahi Julia. Namun seiring waktu berjalan, Henrik perlahan berubah menjadi sosok yang kasar dan sering menyakiti Julia. Rasa sakit yang terus diterima membuat hidup Julia semakin hancur, dan yang lebih parahnya lagi, penderitaan yang tak kunjung berakhir itu mendorong Julia untuk mengakhiri segalanya. Beberapa dekade berlalu dan waktu kini telah memasuki tahun 2064. Henrik telah menua, membawa sisa hidupnya di tengah dunia yang sudah berubah jauh lebih kelam. Pada suatu hari, seorang petugas telah menunggu untuk menjemput Henrik. Saat mereka melaju melewati jalanan, dunia tampak telah jatuh ke dalam kekacauan total. Api terlihat berkobar di kejauhan, seolah peradaban sedang terbakar perlahan tanpa ada yang mampu menyelamatkan. Sampah berserakan di mana-mana dan memenuhi jalan-jalan yang dulu menjadi tanda kehidupan manusia. Ya, seluruh kota terlihat seperti tempat yang tidak layak dihuni oleh siapapun. Beberapa waktu kemudian, tibalah Henrik di sebuah fasilitas di mana di sana para staf menjelaskan bahwa mereka ingin mengirim Henrik kembali ke masa lalu. Tujuan mereka adalah mencegah pemanasan global sebelum dunia benar-benar runtuh tanpa harapan. Mereka lalu memperlihatkan penemuan besar yang telah mereka ciptakan. Sakari ternyata juga muncul di sana, menyela dan menjelaskan bahwa mereka telah mengembangkan cara untuk mengirim ingatan seseorang ke masa lalu. Misi mereka adalah menerbitkan rancangan reaktor fusi stabil ke internet secara gratis agar seluruh dunia dapat menggunakan. Tak punya pilihan dan daripada tidak ada kegiatan, Henrik pun setuju untuk masuk ke dalam mesin tersebut. Lagi pula ia sangat ingin bersama Julia lagi, meskipun Sakari tidak menyukai niat itu karena tahu bagaimana menderitanya Julia. Lalu, you need to absolutely 14. päivä tavataan. you need adegan menampilkan suatu kelahiran, kemudian ditampilkan pasangan Rami dan Mala yang menggendong anak mereka, dan anak itu mendadak histeris. Ya, terjadi kesalahan. Kesadaran Henrik tidak masuk ke tubuhnya, melainkan ke tubuh anak Rami dan Mala, yang ternyata adalah Marku. Namun Marku bukanlah anak biasa seperti bayi lainnya. Ia hampir tak merespon orang di sekitar dan hanya bergumam pelan bahwa dirinya adalah Henrik. Sejak saat itu, kehidupan Henrik di dalam tubuh Marku, atau untuk mempermudah, selanjutnya saya sebut Marku saja, bergerak di jalur yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Kemudian Marku mulai rutin mengunjungi terapis, menjelaskan bahwa dia datang dari masa depan dengan sebuah misi. Namun sayangnya misi tersebut sama sekali tak ia pahami. Suatu hari ia mengatakan kepada terapisnya bahwa otaknya yang sekarang tidak bekerja dengan baik. Marku menambahkan bahwa ia mulai tertinggal dari jadwal yang telah ditetapkan untuk menciptakan reaktor yang seharusnya mencegah kehancuran dunia. Setelah mengatakan itu, Marku tiba-tiba bergegas keluar sambil mengaku memiliki pertemuan penting yang harus dihadiri. Beberapa waktu kemudian tibalah tokoh utama kita. Ya, meskipun sikapnya buruk, inilah tokoh utama kita. Jadi ceritanya dia telah tiba di lokasi yang ditentukan, dan setelah menunggu beberapa jam yang datang adalah seekor anjing lucu yang segera disadari sebagai Sakari karena sejak tadi terus mendekati Marku. Henrik sebagai Marku awalnya mengira nasibnya sudah cukup buruk, namun setelah melihat Sakari, rasanya harapan untuk menyelamatkan dunia pupus sudah. Tapi benarkah demikian? Ketika kembali ke rumah, Rami langsung tertarik dengan anjing itu sehingga mengusulkan untuk mengadopsinya. Apalagi adik Marku, Lisa, sangat ingin memiliki peliharaan. Awalnya Mala menolak karena tak ingin rumahnya kotor, tapi melihat kecerdasan anjing itu, Mala pun akhirnya menerima dan semuanya sepakat dengan nama yang diberikan oleh Marku, yaitu Sake. Tää on sirkuskoira, ei tää mikään villieläin oo. Tulo taloon, Sakke.
Adegan berpindah menampilkan kondisi Marco di sekolah. Para murid terus merundung Marco tanpa henti. Kemudian ia pergi dan duduk sendirian di suatu tempat dalam keheningan. Saat berjalan pulang, ia melihat Patrick, ayah Henrik, berada di dekatnya. Marco lalu menghampiri dengan tatapan dingin. Ia memperingatkan Patrick bahwa semua yang disentuh pria itu akan hancur dan tidak lama lagi Patrick akan berakhir. Älä sä käännä selkääs mulle! Tahun demi tahun berlalu dan kini tiba di tahun 2024. Marco telah tumbuh dewasa. Alih-alih kuliah, ia memutuskan untuk bekerja sebagai mekanik, meneruskan usaha Rami yang telah pensiun karena cedera pinggang. Meskipun demikian, secara diam-diam Marco juga terus mengerjakan proyek besar bersama Sake. Sayangnya otak mereka terbatas, jadi ya harus benar-benar belajar dari awal. Ketika akhirnya mengaktifkan perangkat tersebut, dari kegagalan itu, Marco sadar bahwa perangkat tersebut masih membutuhkan jauh lebih banyak penyempurnaan. Kemudian, ia duduk di luar bersama Sake sambil menyaksikan pemakaman Patrick dari kejauhan. Kepada Sake, Marco menceritakan bagaimana perasaannya di hari mengerikan itu. Marco juga melihat Julia berdiri tidak jauh dari tempat itu. Di dekat Julia, ia juga melihat Henrik yang asli. Marco segera menyadari bahwa waktu mereka semakin menipis. Mereka hanya memiliki 3 minggu tersisa. Setelah itu, Marco mengatakan kepada Sake bahwa ia tidak akan mampu menyelesaikan reaktor itu sendirian, jadi satu-satunya jalan adalah mengubah peristiwa yang terjadi di timeline sebelumnya. Tak lama kemudian, ia pergi menemui Sakari dari timeline ini untuk meminta bantuan, namun saat Marco mencoba menjelaskan bahwa diri dari masa depan, Sakari malah menjauh, mengira Marco orang gila. Tak mungkin menyerah karena ini adalah satu-satunya jalan, jadi Marco melamar ke universitas tempat Henrik dan Sakari berkuliah untuk bekerja sebagai petugas kebersihan. Saat wawancara, Profesor Yutinen berbicara dengannya, jadi Marco mengungkapkan ketertarikannya yang besar terhadap fisika, terutama dengan teori-teori para ilmuwan yang dikagumi Yutinen, sehingga sang profesor pun menerimanya. Tak perlu menunggu lama, hari pertama bekerja Marco segera menemui Sakari. Lagi-lagi Sakari menghindar, bahkan kini semakin menjauh. Namun kali ini Marco menjelaskan apapun yang tidak pernah Sakari bagikan kepada orang lain sebelumnya. Setelah itu Marco meyakinkan Sakari bahwa hal yang akan ia tunjukkan akan mengubah hidup Sakari sepenuhnya. Ya, Marco pun segera membawa Sakari untuk menunjukkan proyek yang selama ini ia kerjakan secara rahasia. Terpukau oleh apa yang ia lihat, Sakari mulai mengajukan banyak pertanyaan. Ia kemudian menyadari bahwa formula yang digunakan Marco adalah formula yang sama persis dengan yang selama ini ia dan Henrik kerjakan. Marco menjelaskan bahwa formula itu pada akhirnya akan membawa mereka pada pembangunan sebuah reaktor kuantum. Sakari hampir tidak percaya bahwa mengirim ingatan seseorang ke masa lalu benar-benar mungkin dilakukan. Dengan gugup, ia bertanya apakah Marco benar-benar mengenalnya, lalu mulai panik karena seluruh hukum fisika yang selama ini mereka percayai pasti keliru. Marco berusaha menenangkan Sakari. Ia menjelaskan bahwa kelak Sakari dan Henrik akan menjual hak atas formula tersebut. Keputusan itu nantinya akan membuka jalan menuju masa depan yang penuh bencana. Sakari menawarkan diri untuk segera keluar dari proyek itu, namun Marco mengatakan bahwa semua tidak lagi penting karena mereka harus menyelesaikan formula tersebut sebelum Henrik menandatangani kontrak. Marco kemudian mengungkapkan bahwa akan ada orang ketiga yang membantu mereka menyelesaikan formula itu. Sakari pun bertanya-tanya siapa orang tersebut, namun Marco tidak memberikan jawaban. Ia berkata dirinya sudah mempertaruhkan terlalu banyak hal hanya dengan menceritakan semua yang telah ia katakan kepada Sakari. Marco lalu meminta Sakari diam-diam memotret informasi yang disimpan Henrik di dalam buku catatannya sambil berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan mengungkapkan siapa orang ketiga itu. Setelah cukup lama berdebat, Sakari akhirnya setuju dan menjabat tangan Marco. Beberapa waktu kemudian, Marco pergi menemui Julia di perpustakaan, namun keberaniannya runtuh. Sebelum mendekat, ia berkata kepada Sake bahwa mungkin itu bukan ide yang baik, namun... Sorry. Julia mengatakan Marco seharusnya tidak membawa hewan ke dalam perpustakaan. Ia juga menunjukkan bahwa buku-buku tentang mobil dan hobi lain berada di lantai atas. Marco lalu mengatakan bahwa sebenarnya ia sedang mencari buku yang sama dengan buku yang sedang dipegang Julia. Buku itu membahas tentang keterikatan kuantum. Akhirnya Marco menawarkan diri untuk membelikan Julia kopi.
Mereka berdua kemudian duduk bersama dan mulai berbincang. Julia terkejut karena Marco ternyata memahami fisika dengan sangat baik. Marco hanya menjawab bahwa tidak ada orang yang bisa menghindari ketertarikan pada sesuatu sebesar itu. Setelah itu, Marco dan Zachary kembali bertemu. Zachary mengingatkan Marco bahwa Henrik akan menandatangani kontrak dalam 2 minggu dan waktu mereka semakin menipis. Zachary mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada sebuah pesta. Menurutnya pesta itu bisa menjadi kesempatan sempurna bagi mereka untuk mendapatkan buku catatan Henrik. Marco memperingatkan Zachary agar tidak datang ke pesta tersebut. Sebagai gantinya, Zachary harus menjauh dari sana. Kemudian di rumah, saat Marco sedang bicara dengan Saki, Rami masuk dan mengaku senang karena melihat keakraban putranya dengan anjing itu. Kegalauan mulai melanda sehingga Marco minum dan pada akhirnya memberanikan diri untuk mengakui semuanya kepada Julia dalam pesta mahasiswa. Saki berusaha menghentikan karena itu akan mengubah peristiwa. Namun Marco dengan cepat mengunci Saki di dalam kamar lalu pergi menuju pesta. Setelah Marco pergi, Saki menjadi stres dan mulai menjilat minuman yang sebelumnya tumpah saat ia berusaha menghentikan Marco. Di pesta itu, Marco melihat Zachary dan Henrik sedang berbicara bersama. Karena itu, ia diam-diam memicu alarm palsu. Ketika alarm berbunyi di seluruh gedung, semua orang langsung panik. Mereka pun bergegas keluar dari tempat itu. Di tengah kekacauan, Julia dan Henrik saling bertabrakan. Setelah itu, mereka melarikan diri bersama. Sementara itu, Marco duduk di luar bar sampai Zachary akhirnya datang menemuinya. Zachary kemudian menjelaskan bahwa Henrik tak mau mendengar kata tidak, namun di tengah kepanikan itu, Zachary tetap berhasil mencuri buku catatan Henrik saat semua orang berlarian keluar. Pada saat yang sama, Julia dan Henrik duduk bersama di luar bar sambil berbicara. Marco kemudian kembali pulang. Di sana ia menemukan Saki terbaring tidak bergerak di lantai. Begitu membuka pintu dan melihat keadaan Saki, Marco langsung terguncang. Ia segera berlari kembali keluar dalam kepanikan. Tidak lama setelah itu, Marco pergi menemui terapisnya. Marco bertanya apakah ia bisa berbicara dengan sang terapis. Terapis itu menjelaskan bahwa orang dewasa bukanlah bidang khusus yang bisa ia tangani. Tapi Marco kemudian menawarkan diri untuk membayar sesi tersebut. Selama sesi itu, Marco mengaku ada perasaan yang berkecamuk, merasa bahwa diri sebagai dua orang yang berbeda dan salah satunya harus menyelamatkan cinta sebelum berubah menjadi penderitaan. Terapis mengatakan kepada Marco bahwa setiap manusia memiliki dua sisi dalam kepribadiannya. Ia menyebut bahwa ada sisi yang ditampilkan kepada dunia luar. Ia juga menjelaskan bahwa ada sisi pribadi yang hanya hidup di dalam diri seseorang. Lalu ia menambahkan bahwa jika seseorang bermasalah dengan kepribadian publiknya, ia bisa mencoba berdamai dengan sisi kepribadiannya terlebih dahulu. Mendengar penjelasan itu, Marco tiba-tiba berdiri, berterima kasih dan tergesa-gesa, lalu bergegas keluar dari ruangan tersebut. Entah Marco paham atau tidak, tapi kini ia yakin untuk menyingkirkan sisi jahat demi menyelamatkan cintanya. Beberapa waktu kemudian, Marco mengatur semuanya hingga bertemu Julia. Mereka berdua mulai berbicara satu sama lain. Tiba-tiba hujan melanda, yang mana memaksa mereka mencari tempat berteduh. Mereka akhirnya masuk ke sebuah kafe terdekat. Di sana mereka menikmati kehangatan kopi, dan sangat mengejutkan, Julia kemudian mengatakan bahwa ia tahu Marco tertarik kepadanya. Nah, ini tidak semua, tapi memang ada sebagian wanita yang bisa merasakan sinyal-sinyal cinta, yang mana akan direspon juga dengan satu di antara beberapa sinyal. Yang pertama, menolak, yaitu dengan cara menjauh, menerima, yaitu dengan cara semakin mendekat, dan yang ketiga, yaitu stay. Ini yang paling sulit, karena dia bisa menerima atau menolak dan menjadikan Anda sebagai sahabat. Jadi ya, cara paling aman adalah mengungkapkan perasaan. Oke, kita lanjut. Julia sebenarnya tidak masalah dengan hal itu, hanya saja gadis tersebut mengaku bahwa ia baru saja bertemu seseorang di universitas. Menurut Julia, orang itu terasa misterius dan membuatnya penasaran. Dalam keadaan terdesak, Marco lalu mencoba mengatakan bahwa dirinya sebenarnya berasal dari masa depan, tetapi sebelum ia bisa menjelaskan semuanya, Julia menerima pesan dari Henrik yang mengatakan ingin bertemu. Pesan dari Henrik memotong pembicaraan Marco dan Julia langsung bergegas keluar dari kafe tanpa memberi Marco kesempatan untuk melanjutkan penjelasan. Marco yang patah hati menghancurkan gelas yang ada di atas meja. Di universitas, akhirnya tiba hari ketika Henrik mempresentasikan proyeknya. Saat Marco sedang membersihkan area di dekat sana, Henrik menghampirinya dan kembali mengejeknya dengan memanggilnya dungu. Ini membuat Marco sadar bahwa sebrengsek itulah dirinya di timeline sebelumnya.
Setelah itu, Hendrik masuk ke ruangan dan mulai mempresentasikan proyeknya. Ketika profesor mempertanyakan formula yang hilang, Marco masuk untuk menyaksikan presentasi tersebut. Di dalam ruangan itu, ia melihat Hendrik mengundang Julia naik ke panggung. Hendrik kemudian mengumumkan bahwa tim mereka telah ditambah. Melihat hal itu, Marco diliputi amarah dan langsung keluar dari ruangan. Sakari segera mengikuti Marco. Ia menjelaskan bahwa telah memeriksa buku catatan Hendrik, namun tidak menemukan sesuatu yang berguna di dalamnya. Menurutnya, buku itu hanya berisi formula-formula dasar. Hal ini membuat Marco teringat bahwa sebagai Hendrik, ia memiliki memori eidetic, yaitu kemampuan dalam mengingat gambar, teks, atau detail visual dengan sangat presisi dan akurasi tinggi dalam jangka waktu yang lama, seolah-olah pikiran mereka bertindak sebagai kamera. Jadi semua formula-formula penting disimpan di kepala Hendrik. Sakari pun menyinggung tentang anggota ketiga, yaitu Julia, dan merasa yakin Julia adalah pacar Hendrik, yang mana membuat Marco marah. Akhirnya Marco kembali ke garasinya. Di sana ia minum dan terus minum. Tak lama kemudian, dalam keadaan benar-benar tertekan, Marco hanya duduk sendirian dan termenung. Sake melihat kondisi Marco yang semakin buruk dan pergi memanggil Rami ke lantai atas. Rami kemudian datang dengan tenang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Apakah semua ini karena seorang gadis? Rami mulai menceritakan masa lalunya kepada Marco. Ia berkata bahwa ketika mewarisi perusahaan ayahnya, yaitu bengkel, perusahaan itu sebenarnya sudah bangkrut. Kebangkrutan itu membuat hidupnya berubah menjadi kekacauan besar. Ia menjelaskan bahwa dirinya sempat hancur sepenuhnya karena beban tersebut. Namun pada akhirnya Rami bertemu dengan seorang wanita luar biasa. Wanita itu sempat memberi warna dalam hidupnya, tetapi tidak lama kemudian wanita itu pergi menikah dengan pria lain. Bertahun-tahun kemudian Rami bertemu Mala. Awalnya Mala terkesan menyebalkan dan sangat arogan, tapi di balik itu Mala membantu Rami melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga bangkit untuk berjuang, membangun kembali perusahaan dari nol, sampai akhirnya mampu mencukupi kebutuhan hidup. Dari pengalaman itu, ayah Marco mencoba membuat putranya memahami sesuatu yang sangat penting. Ya, terkadang cinta tak harus memiliki. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka berdua berpelukan. Kemudian Marco mulai memikirkan apa yang masih belum ia pahami untuk menyelesaikan formula tersebut. Sake kemudian datang membawa buku catatan Hendrik, dan Marco seketika mendapatkan sebuah gagasan. Beberapa waktu kemudian, Julia dan Hendrik terlihat sedang minum kopi di sebuah kafe. Dari luar, Sakari dan Marco mengawasi mereka dengan hati-hati. Marco lalu menyerahkan buku catatan itu kepada Sakari. Ia meminta Sakari untuk mempercayainya dan membawa buku tersebut kepada Hendrik. Sakari kemudian masuk dan menyerahkan buku catatan itu. Ketika Hendrik membukanya, ia melihat sebuah pesan tertulis di dalamnya. Pesan itu berbunyi bahwa Patrick hidup di dalam Hendrik. Melihat kalimat tersebut, Hendrik langsung dipenuhi kemarahan. Pada saat itu, Marco masuk ke dalam kafe dan mulai memprovokasi Hendrik. Marco mengatakan semua tentang keburukan Hendrik, dan selama mengerjakan proyek, Hendrik tidak melakukan apapun. Semuanya ditangani oleh Sakari dan Julia, sementara Hendrik hanya mengingat semuanya dan mengakui di hadapan semua orang bahwa dirinya lah yang paling berjasa, tidak lebih. Pertengkaran pun pecah di antara mereka. Dalam amarahnya, Hendrik mendorong Julia hingga tubuhnya membentur meja. Julia yang ketakutan segera berlari keluar dari tempat itu. Adegan berpindah menampilkan Marco menemui Julia di stasiun kereta. Marco kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Julia. Julia mengatakan bahwa ia tidak akan kembali. Meskipun begitu, ia berjanji akan tetap menulis surat kepada Marco. Setelah mengucapkan hal itu, Julia pergi meninggalkannya. Kembali ke garasi, Marco mengatakan kepada Sakari bahwa ia akan berhenti. Marco mengaku dirinya lebih cocok dengan mobil daripada fisika teoritis. Setelah itu, ia menyerahkan semua hal yang ia miliki tentang proyek tersebut kepada Sakari. Sakari kemudian mengatakan bahwa ia dan Julia akan terus mengerjakan proyek itu. Ia juga menegaskan bahwa mereka akan mengunggah semuanya ke internet agar seluruh umat manusia bisa menikmati menggunakan energi gratis. Tidak lama kemudian, akibat tendangan Hendrik, Sake mengalami sakit parah dan akhirnya mati. Waktu demi waktu berlalu dan beberapa adegan ditampilkan, Rami meninggal dunia, Julia yang tetap menulis surat kepada Marco, serta terus mengirimkan foto-foto, yang mana kini menjadi penghias dinding di ruangan Marco.
Foto-foto itu memperlihatkan bahwa Julia akhirnya menikah. Foto-foto itu juga menunjukkan bahwa Julia memiliki anak-anak. Selain itu, terlihat pula bahwa Julia dan Zachary berhasil memenangkan hadiah Nobel. Waktu terus berjalan dan pada akhirnya semua orang menjadi tua. Marco terus menggantung foto-foto Julia hingga dinding itu dipenuhi kenangan-kenangan tentang hidup yang pernah ia selamatkan. Ada suatu momen ketika Marco mengunjungi makam orang tuanya, ia bertemu Henrik yang juga sedang mengunjungi makam keluarga. Keduanya saling menatap dan sepertinya saling mengenal, tapi tak saling menyapa. Marco kemudian duduk di hadapan dinding yang penuh dengan foto-foto Julia. Ia memandangi setiap gambar dengan tenang. Di sana, ia melihat perjalanan panjang seseorang yang pernah sangat berarti baginya. Semua foto itu menjadi bukti bahwa perubahan kecil di masa lalu mampu menyelamatkan masa depan yang besar. Marco menatap dinding itu sambil tersenyum dan tamat. Ending cerita ini menjelaskan bahwa Marco sebenarnya bukan hanya orang yang ingin memperbaiki masa depan, tetapi juga seseorang yang membawa penyesalan besar dari kehidupan sebelumnya. Ingatan Henrik yang dikirim ke masa lalu membuat Marco memahami bahwa kehancuran dunia lahir dari kegagalan teknologi dan dari keserakahan, ego, serta keinginan manusia untuk menguasai segalanya. Di masa depan, Henrik pernah menjadi bagian dari kehancuran itu, baik melalui proyek yang jatuh ke tangan yang salah maupun melalui caranya memperlakukan Julia. Hubungan Marco dengan Julia menjadi inti emosional dari cerita ini. Ia mencintai Julia, tetapi pada akhirnya ia sadar bahwa cinta yang benar tidak boleh berubah menjadi keinginan untuk memiliki. Dulu, Henrik gagal memahami hal itu dan akhirnya menyakiti Julia sampai hidupnya hancur. Marco justru belajar bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar menyelamatkan Julia adalah membiarkannya pergi, meskipun itu membuatnya kehilangan kesempatan untuk hidup bersamanya. Di titik inilah, cinta menunjukkan bahwa pengorbanan terbesar bukan selalu mati demi seseorang, tetapi rela tidak menjadi bagian dari hidup orang itu agar ia bisa bahagia. Pesan dari ayah Marco pastinya juga menjadi kunci. Ketika Rami berkata bahwa kita tidak bisa memiliki siapapun, kalimat itu menjadi pelajaran yang akhirnya mengubah cara Marco melihat Julia. Selama ini ia terlalu sibuk mengejar misi besar, sampai hampir lupa bahwa manusia bukan benda yang bisa diarahkan sesuai keinginannya. Julia punya hidupnya sendiri, pilihannya sendiri, dan masa depan yang tidak harus selalu melibatkan Marco. Karena itu, ketika Julia pergi dan tetap menulis surat, hubungan mereka berubah dari cinta yang ingin memiliki menjadi cinta yang menerima. Lalu, keputusan Marco untuk menyerahkan proyek kepada Zachary dan Julia juga menunjukkan bahwa ia akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa dirinya bukan orang yang harus menjadi pusat dari semua penyelamatan. Ia tidak perlu menjadi pahlawan tunggal, karena terkadang tugas seseorang hanyalah membuka jalan bagi orang lain. Zachary dan Julia kemudian melanjutkan proyek itu, mengunggah penemuannya ke internet, bahkan memenangkan hadiah Nobel. Ini membuktikan bahwa masa depan bisa berubah ketika ilmu pengetahuan tidak dikuasai oleh segelintir orang, melainkan dibagikan untuk kepentingan bersama. Dinding penuh foto di akhir cerita menjadi simbol yang sangat kuat. Marco tidak mendapatkan Julia sebagai pasangan hidupnya, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih damai, yaitu kepastian bahwa Julia selamat dan menjalani hidup yang lebih baik. Foto-foto itu memperlihatkan Julia menikah, memiliki anak, menua, dan mencapai keberhasilan besar bersama Zachary. Bagi Marco, semua itu menjadi bukti bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Senyuman di akhir adalah senyum lega karena akhirnya ia berhasil menyelamatkan orang yang ia cintai tanpa harus memilikinya. Di tahun 2064, dunia sudah hancur akibat krisis besar, terutama pemanasan global dan kekacauan yang terjadi karena perkembangan teknologi tidak berjalan ke arah yang benar. Karena itu, Henrik yang sudah tua diminta masuk ke mesin waktu. Namun mesin itu tidak membawa tubuh Henrik kembali ke tahun 1999. Mesin itu hanya mengirim ingatan Henrik dari masa depan ke masa lalu. Yang menarik, ingatan itu tidak masuk ke tubuh Henrik kecil, tetapi masuk ke tubuh anak lain yang lahir pada tahun 1999, yaitu Marco. Karena itulah, Marco sejak kecil merasa dirinya adalah Henrik. Ia punya ingatan dari masa depan, tetapi tubuh dan otaknya tetap tubuh Marco yang masih kecil. Akibatnya, ingatan masa depan itu tidak sempurna. Marco sering kesulitan mengingat semuanya dengan jelas, bahkan merasa otaknya tidak mampu menampung seluruh informasi yang ia bawa. Jadi setelah pengiriman ingatan itu terjadi, di masa lalu ada dua orang yang berjalan bersamaan. Henrik asli yang tetap hidup seperti seharusnya, dan Marco yang membawa ingatan Henrik tua dari masa depan. Inilah kenapa Marco bisa melihat Henrik dewasa pada tahun 2024. Marco bukan Henrik yang tubuhnya kembali muda, melainkan orang lain yang membawa kesadaran dan pengetahuan Henrik dari masa depan. Tujuan utama Marco adalah mengubah jalannya sejarah. Di masa depan lama, formula reaktor itu kemungkinan jatuh ke tangan pihak tertentu karena Henrik dan Zachary menjual haknya lewat kontrak. Keputusan
Keputusan itu kemudian berujung pada masa depan yang kacau, maka Marco berusaha mencegah hal tersebut dengan cara menyelesaikan formula lebih cepat, lalu memastikan rancangan reaktor itu disebarkan secara gratis ke internet agar bisa digunakan semua orang, bukan dikuasai perusahaan atau pihak tertentu. Sistem time travel ini juga punya aturan penting. Masa lalu masih bisa diubah. Ini terbukti dari perubahan nasib Julia, Sakari, dan dunia. Julia yang di masa depan lama hancur karena Henrik, akhirnya bisa pergi dan menjalani hidup yang lebih baik. Sakari dan Julia juga melanjutkan proyek itu, bahkan berhasil meraih Nobel. Artinya cerita ini memakai konsep timeline yang bisa ditulis ulang, bukan takdir tetap yang tidak bisa diubah. Namun sistem ini juga punya kelemahan besar. Henrik tidak membawa bukti fisik dari masa depan. Ia hanya membawa ingatan, pengetahuan, dan rasa bersalah. Karena itu orang lain sulit percaya kepadanya. Sakari awalnya mengira ia gila, dan Henrik sendiri sering terjebak dalam emosi karena ia tahu terlalu banyak tentang masa depan, tetapi tidak selalu bisa mengendalikannya. Jadi bagaimana menurut kalian? Segitu saja teman-teman, silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!